Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا خطايا واسع الكرم يا يا أرحم الخلق مالك الأمور يودعنا العزيز العليم يا
الفاتحة بنة القبول وتمام كل سور ومأمول وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. بسم الله الرحمن مشايخنا ومعلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلمهم إلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya Wahdu Riza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. وفي السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع لنا به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه. واحترز باشتراط التبريط في الفرض عن النفل. Dan dikecualikan dengan syarat niat di malam hari fil fardi di dalam puasa wajib anin nafli dari puasa sunnah. Puasa wajib disyaratkan niat harus malam sebelum subuh. Kecuali puasa sunnah, maka puasa sunnah menjadi pengecualian di mana tidak harus disyaratkan niatnya itu dari malam hari. Tidak harus. Fatasyahu fihi walau muaqqatan an-niyatu qabla zawali. Maka sahlah pada puasa sunnah itu meskipun diwaktukan pelaksanaannya Senin Kamis
An-niyatu niat puasa qabla zawali sebelum berpuasa, sebelum zuhur. Jadi sah saja kalau puasa sunnah niatnya sebelum zuhur. Maka tetap hukumnya menjadi sah. Lil khabari sahihi dasarnya karena ada hadis yang sahih. Jadi itu ada hadisnya, ada dalilnya. Di mana Aisyah sedang berada di rumah. Hadisnya, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala hal 'indakum syai'? Kata Nabi. Ada sesuatu yang bisa dimakan? Qultu la, enggak ya Rasul. Qala fa ini asum. Kalau begitu izan asum. Kalau begitu saya akan puasa. Ya. Jadi Rasul langsung puasa. Jadi dasar hadis seperti itu. Wa bita'yini fihi an-naflu aidan. Dan dengan ta'yin. Di dalamnya puasa sunnah juga. Jadi ada pengecualian juga di dalam mentakyinkan. An-nafla dari puasa sunnah. Jadi kalau puasa sunnah juga enggak disyaratkan harus takyin. Aku niat puasa jadi udah. Itu pengecualian. Fayasihu walau muaqqatan biniyatin mutlaqatin. Maka sahlah walaupun puasa itu ditentukan waktunya dengan niat yang mutlak. Aku berpuasa. Sah udah cukup. Puasa Senin. Aku niat puasa. Udah sah. Nggak perlu disebutin puasa Senin, puasa Kamis, ya puasa Asyura enggak. Udah jadi cukup. Kama tamanahu ghairu wahidin. Sebagaimana tidak hanya satu ulama yang menguatkan pendapat ini. Banyak beberapa ulama yang tidak menguatkan untuk puasa sunnah harus ditakyinkan. Boleh tanpa ditakyinkan. Na'am buhisa fil majmu'i ishtiratut ta'yin fil rawatibi ka'arafata wa ma ma'aha. Akan tetapi telah dibahas di dalam kitab majmu' akan kesyaratan ta'yin pada rawatib. Puasa-puasa yang rawatib. Yang memiliki waktu. Ka'arafah seperti puasa Arafah. Wa ma ma'aha
dan yang bersamanya. Asyura 6 hari bulan Syawal. Nah, itu ada pembahasan di dalam kitab Majmu'. Imam Nawawi mengulas bahwa kalau puasa yang rawatib, Arafah, Asyura itu tetap harus pakai ta'yin menyebutkan. Ada sedikit beda dengan pernyataan yang sebelumnya. Nawaitu sauma. Itu mutlak. Nawaitu sauma. Kalau nawaitu sauman Asyura, nawaitu sauman Arafah, itu pakai ta'yin. Ada ta'yinnya. Fala yasulu ghairuha ma'aha wa innawa. Maka tidak hasil selainnya baik qada ataupun kafarat ma'aha bersama sunnah rawatib. Wa innawa meskipun dia meniatkan selain rawatib. Jadi kalau dia sudah niat rawatib puasa Arafah itu tidak dapat tuh yang lain. Nggak dapat tuh yang lain. Ya, nggak dapat yang lain. Meskipun dia sudah niat. Meskipun dia sudah niat. Nggak dapat. Ini ada komentar dalam kitab Majmu' ya, bahwa diulas di situ. Dalam pandangan Imam Nawawi bahwa niat mentakyinkan dalam niat puasa khususnya pada puasa-puasa rawatib, nah itu harus. Kalau tadi kan dia katakan tidak harus. Bal muqtadal qiyasi kama qala al-Asnawi anna niyatahuma mubtilatun. Bahkan di dalam tuntutan qiyas sebagaimana Syekh Asnawi mengatakan bahwa niat keduanya bisa batal. Kalau dia niatin juga puasa Arafah dengan puasa qada, itu bisa batal. Tuh, bisa batal. Kama launa wa zuhra wa sunnatahu, sebagaimana dia niat sholat zuhur beserta sunnahnya. Au sunnata zuhri wa sunnatal asri, atau niat sholat sunnah zuhur dan sunnat asar. Nah, itu bisa batal. Jadi seperti itu. Kalau dia digabungin niatnya antara puasa sunnah dengan puasa qada dan lain sebagainya, nah itu nggak bisa. Jadi harus satu. Kalau mau sunnah, gitu. Atau digabungin niatnya. Maka bisa jadi bisa batal tuh niat keduanya. Kecuali kalau dia ngomong saya puasa qada di hari Arafah. Saya niat puasa qada di hari Asyura. Nah, tuh. Ya, kalau itu enggak. Ya, karena niatnya niat puasa qada. Nah, enggak bisa itu. Jadi dianggap anna niyatahuma mubtilatun. Niatnya bisa jadi batal.
Hah? Ya, nggak tahu juga dah. Ya. Kalau guru Wahab ngajarin seperti itu ya, memang waktu aneh ikut ngaji juga ya bertolak belakang. Kita memang lihat di sini di kitabnya dijelasin begitu. Ya. Mungkin lupa kalau nggak ada ibarat seperti ini di Fathul Muin. Fa aqallu niyatil mujziati, maka sekurang-kurangnya niat yang memadai itu nawaitu sauma ramadhana. Nah, udah cukup. Nawaitu sauma ramadhana, aku niat puasa Ramadan, udah cukup. Walau bidunil fardi al mu'tamad, meskipun tanpa menyebutkan fardu menurut pendapat yang mu'tamad. Enggak nyebutin nawaitu sauma ramadhana fardhan lillah. Udah cukup minimal. Nawaitu sauma Ramadan. Cukup jadi. Aku niat puasa Ramadan. Nawaitu sauma Arafah. Nawaitu sauma yaumul Isnin. Kama sahahahu fil majmu'i tab'an lil aksarin. Sebagaimana telah disahkan dalam kitab Majmu' mengikut kebanyakan ulama. Li'anna sauma Ramadan minal balighi la yaqau ila fardhan. Karena puasa Ramadan sejak balik tidaklah terjadi melainkan itu fardu. Jadi kenapa kau niat puasa Ramadan tidak diharuskan menyebutkan fardu? Kenapa enggak diharuskan menyebut fardu ketika puasa Ramadan? Oh, karena puasa Ramadan sejak kita belum balik memang sudah wajib. Kita belum balik nih, masih dewasa, belum lahir dah. Emang puasa Ramadan udah wajib. Artinya orang sudah tahu Ramadan itu wajib. Tuh. Maka nggak perlu lagi disebut kata-kata fardu. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi syari ramadhani hazi sanati lillahi ta'ala. Itu kan boleh disebut fardi. Nah, itu nggak wajib. Kalau niatin fardu juga boleh. Ya. Jadi kalau cuma niat nawaitu sauma Ramadan udah cukup. Cukup dah. Iya. Enggak wajib. Ya. Wa muqtada kalami raudati wal minhaji wujubuhu. Dan di dalam kitab Raudah dan Minhaj itu wajib. Beda lagi tuh. Dalam kitab Majmu' mengatakan tidak wajib. Tapi dalam kitab Raudah, Minhaj, ini sama-sama pengarang. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan itu wajib. Enggak wajib. Tapi Imam Nawawi dalam kitab Raudah dan Minhaj itu dikatakan wajib. Bisa beda pandangan gitu tuh. Ya, bisa beda pandangannya. Ya. Ini Anda juga belum meneliti nih. Tapi di sini kalau sudah disebut mu'tamad yang mu'tamad itu mu'tamad yang enggak wajib. Ya. Mu'tamad yang kuat. Jadi yang kuat itu enggak wajib. Walaupun dijelaskan juga
itu wajib. Lalu kenapa kalau sholat? Kalau sholat wajib menyebutkan fardu. Usolli fardhu zuhri. Wajib. Kalau puasa enggak wajib. Nawaitu sauma ramadhana. Kenapa? Karena kalau puasa sudah pasti wajib. Tapi kalau sholat zuhur, ada yang status hukumnya itu tidak wajib. Emang ada zuhur yang tidak wajib hukumnya? Ada. Sholat zuhur yang diulang, itu hukumnya nggak wajib. Ini ada zuhur, itu sunnah hukumnya. Maka dalam hal ini, meniatkan sholat, wajib menyebutkan kata-kata fardu. Tujuannya untuk membedakan mana yang status hukumnya sunnah dan mana yang status hukumnya wajib. Maka perlu menyebutkan kata-kata fardu di dalam sholat. Beda dengan puasa. Kalau puasa, nggak ada puasa yang diulang-ulang. Ya. Mana mau puasa ulang lagi. Ya. Kadang-kadang bayar kodok puasa aja pakai entar-entaran, ini puasa mau diulang-ulang lagi. Nahan lapar, nahan haus, ada. Au bila gadin. Enggak wajib juga menyebutkan dengan kata-kata godin. Enggak wajib tuh. Niat pakai godin. Nawaitu sauma godin. Itu enggak wajib. Udah cukup nawaitu sauma Ramadan. Dah cukup. Cukup. Kama qala Syekhan. Sebagaimana Syekhan mengatakan. Lianna lafzal gadi ishtahara fi kalamihim fi tafsiri ta'yin. Karena lapas gad telah masyhur di dalam perkataan ulama di dalam tafsir penjelasan dari ta'yin. Ya. Karena lapas gad itu ya, menunjukkan suatu ta'yin. Wa huwa fil haqiqati laisa min hadits ta'yin. Sementara pada hakikatnya godin itu bukan batasan untuk mentakyinkan. Fala yajibu ta'arrudu lahu bi khususihi. Maka tidak wajib menyebutkan godin secara khusus. Bal yakfi dukhulu fi shaumi syahril manwiyyi. Bahkan cukup masuknya di dalam puasa bulan yang diniatkan. Di husulit ta'yini hina idzin. Karena hasil ta'yin ketika itu. Cukup dah. Karena sudah menunjukkan bulan Ramadan itu sudah pasti ta'yin. Jadi nggak perlu pakai godan. Nggak perlu. Lakin qadiyatu kalami syekhina kal masjid. Akan tetapi pandangan guru kami Syekh Masjid wujubuhu mengatakan wajib. Mengatakan wajib. Ya, jadi balik lagi nih, itu pandangan ulama. Yang satu wajib, yang itu enggak wajib. Tuh, ya. Tapi ulama yang belakangan mengasih arahan. Ini yang kuat, ini yang tidak kuat. Jadi hanya pandangan-pandangannya. Tetap yang kuatnya itu adalah enggak wajib. Wa akmaluha dan sempurnanya niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi ramadhani bil jarri li idafatihi lima ba'dahu hazi sanati lillahi ta'ala. Yang paling sempurna niat puasa itu nawaitu shauma ghadin. Aku niat puasa esok hari an ada'i fardi dari menunaikan fardu Ramadan bil jarri dengan jar. Jadi dibacanya Ramadhani dengan jar kasrah. Kenapa kasrah? Liidofatihi lima ba'dahu. Karena dia beridofat menjadi mudhof kepada yang setelahnya yaitu hazihi.
Jadi karena ada hazihi, maka dibacanya Ramadhani. Salah. Hah? Kalau mudhof, maka dibacanya Ramadhani. Kalau enggak mudhof, maka dia Ramadhana. Karena dia mudhofnya, kalau pakai hazihi, Ramadhani. Kalau enggak pakai hazihi, Ramadhana. Ya. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhana lillahi ta'ala. Ramadhana. Kalau pakai hazihi, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhani. Hazihis, karena pakai hazihi, maka dibacanya Ramadhani. Kalau enggak pakai hazihi, dibacanya Ramadhana. Ya. Kalau ditanya apa alasannya kok pakai hazi sama nggak pakai hazi bisa beda begitu. Karena Ramadhana isim yang tidak bertanwin. Bila mana dia itu mudhof kepada hazihi, maka status isim yang tidak bertanwin itu menjadi normal lagi, menjadi kasroh. Ramadhani. Kalau dia tidak mudhof, maka dia tetap fathah. Ramadhana. Wajurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf aw yaku ba'dal arif. Ya. Isim yang tidak bertanwin dikasrohkan. Ya. Isim yang tidak bertanwin dipathahkan. Malam yudhaf selama dia tidak menjadi mudhaf kepada mudhaf ilaih atau diawali dengan alif lam. Ya. Atau diawali alif lam, maka dia statusnya menjadi fathah. Ya. Jadi mudhof ilaih. Kalau yang tukang ngaji nahu, nyambung nih mudhof ilaih. Ya. Kalau yang enggak ngaji nahu, masih mudhof. Ya. Mudhof apa sih? Karena di sini ada yang tukang ngaji nahu, jadi Anda jelasin. Jadi kalau nggak ada semua, percuma Anda ngomong. Sampai ngomong tembok, ntar. Lisihati niyati hina izin ittifaqon. Karena sahnya niat ketika itu secara ittifaq. Itu yang sempurna niat gitu. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala. Nah, kalau mau niat yang pendek, jadi ada niat pendek, ada niat panjang. Niat pendek, nawaitu sauma ramadhana. Nah, itu ramadhana tuh. Kalau niat panjang, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat panjang. Tuh, ya. Sampai sebegitu-gitunya niat mau puasa aja niat. Iya. Karena tujuan niat itu untuk membedakan. Jangan tersisipi kerjaan-kerjaan yang lain. Tujuannya ke situ. Ya. Ulama menguraikan itu bersumber dari hadis. Innamal a'malu binniyat. Seperti menurut Sayyidina Umar, hadis ini banyak diulas. Hampir sepertiga kalau salah. Dari masalah agama. Artinya hadis ini tuh menjadi rujukan terkait kerjaan ibadah yang membutuhkan niat. Pengulasannya sampai sebegitu tuh. Ulama. Ya, diulas sampai sebegitu.
Wa bahasal Azra'i annahu law kana alaihi mithlul ada'i ka qada'i Ramadan qablahu lazimahu ta'arudu lil ada'i au ta'yinus sanati. Kata Syekh Azra'i, seandainya ada kewajiban adaan seperti qada Ramadan yang sebelumnya, wajib menyebutkan ada atau mentakyinkan sanah. Kalau kita punya qada Ramadan itu belum dibayar, maka pelaksanaan Ramadan itu niatnya wajib menyebutkan adaan. Ramadan kemarin saya belum bayar. Sekarang masuk Ramadan, wajib niatnya nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani. Tuh, wajib sebutin. Ya. Atau menentukan tahun. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri hazihi sanati. Oh. Hazihi tahun ini. Saya puasa yang tahun ini, bukan tahun yang kemarin. Jadi, itu tuh untuk membedakan. Kalau kita niatnya nawaitu sauma fardi Ramadan. Padahal punya utang kodok yang belum dibayar. Itu nggak jelas tuh niatnya. Kemana nih? Itu niat puasa yang mana nih? Nggak jelas. Nah kalau dia menentukan hazihi sanati, udah. Jadi dia puasa. Jadi niatnya. Gitu, ya. Itu maqala wa yuftiru amidun lanas nalatun lisawmi Allahu a'lam. Bacanya mana nih? Wa amman talabat dunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Allah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man talabad dunya wa raghiba fiha falam yatayassar lahu wa lam yahsul ala matlubihi minha fabaqiya faqiran la syai'a lahu fahadha huwal faqiru wa laysa bizzahidi. Adapun orang yang mencari dunia waragiba fiha dan dia gemar pada dunia, ya, dia cinta dunia, dia nyari dunia, oh ya, dia nyari dunia, pagi dia kerja, waragiba fiha, dia gemar, artinya dia cinta sama dunia. Falam yatayassar lahu, dan dia belum menjadi kaya. Walam yahsul ala matlubihi, dan belum dapetin dunia yang dia tuntut. Fabaqiya faqiran, dan dia tetap menjadi fakir, la syai'a lahu, tidak ada apa-apa baginya. Fahaza huwal fakir, itu disebut orang fakir saja. Walaysa bizahidi, bukan orang zuhud. Ya, orang miskin, ya, nggak punya apa-apa, ya, rumah ngontrak, motor nggak punya, apalagi mobil, tuh, ya, tuh, ya, makan ya, seadanya, gitu, ya. Dia kerja, ya, nyari kerjaan juga, nyari barang rongsokan lah, nyari gelas aqua dicariin. Gemar sama dunia, sampai-sampai kadang sholat ya ditinggalin. Tapi nggak dapat tuh dunia. Artinya alias dia fakir. Itu yang begitu jangan dikata orang zuhud. Ya, orang zuhud nih, ya, hidupnya gue salut sama dia nih. Itu apa? Dia mobil kagak punya, motor nggak punya, gitu ya. Terus asal makan juga jarang, gitu ya. Puasa, makan jarang, bukan puasa, jarang makan, gitu. Salut nih. Itu jangan dikata orang zuhud. Itu bukan orang zuhud, gitu ya. Emang dia turunnya fakir, nggak punya apa-apaan, dikata zuhud. Kalau yang dikata zuhud itu dunia diabaikan, akhirat dia nomor satukan. Walaupun dia fakir, bisa dikata zuhud. Tapi kalau dia cinta sama dunia, itu bukan orang zuhud. Bukan orang zuhud. Walau fi faqrihi fadlun wa sawabun azimun in sabara alaihi wa radiya bihi. Dan baginya dengan kefakirannya itu akan mendapatkan keutamaan dan pahala yang besar kalau dia sabar dan redho. Dia udah nyari, udah ya jualan, nyari gelas aqua, nyari botol aqua, dicari-cari buat makan. Tuh, ya. Tapi dia sabar. Ya Allah. Ini siapa orang yang di mana lagi yang buang gelas aqua? Cari-cariin. Apa di sini? Sampai nemu masjid ditanyain, "Pak, Maulid kapan di sini?" Ngarepin apa tuh? Ngarepin gelas aqua. Ntar kalau nggak jadi Maulid, kabarin saya gitu. Saya mau datang nih. Bukan datang mau Maulidnya, mungutin gelas aqua. Tujuannya begitu. Gitu ya. Wah, ya nanti dikabarin dah kalau acara Maulid ya. Datang ya? Iya Pak, tenang aja saya datang. Dia datang bawa karung. Gitu. Kok datang bawa karung? Gitu, saya mau mengutin gelas aqua. Nah, yang begitu bukan disebut zuhud itu. Orang zuhud mah biasa aja.
Tetap waktunya untuk ibadah mau ibadah, waktunya untuk nyari kerjaan mau kerjaan. Nah, itu orang zuhud gitu. Nah, kalau dia sabar dengan kefakirannya, dia belum dapat juga. Dia sabar, dia ridho. Ah, itu dia dapat pahala. Jadi jangan dipikir orang fakir itu tidak memiliki keutamaan. Orang yang fakir itu memiliki keutamaan dan pahala yang besar. Ya, orang kaya nggak ada apa-apa. Kalah orang kaya. Orang fakir memiliki utama. Kalau dia sabar, dia ridho dengan keadaannya itu, dia ridho. Ya, nanti udah makan belum? Belum makan. Gitu ya. Lah kenapa belum makan? Ya, alhamdulillah saya mau makan yang ada aja. Ya, emang adanya nasi, saya makan nasi. Tuh ya. Bisa udah makan nasi aja dah. Ntar kalau ada ayam saya makan ayam. Kalau daging saya makan daging. Gitu ya. Nah, itu dia ridho hidupnya. Itu dapat pahala. Dengan kefakirannya dia sabar. Ya. Yang jadi susah, yang jadi masalah, kalau dia fakir, nggak sabar. Udah susah hidupnya, dia banyak ngeluh mulu, ibadahnya kurang. Nah ini, ya, hidup dunia sudah kebelangsak, ketimpa lagi. Nah, di akhirat kebelangsak lagi. Hidup di dunia susah, tidurnya nggak punya apa. Nggak bisa tidur di tempat yang enak, di kasur. Tapi sholat juga kagak. Nah ini nih. Ya, dunia aja sudah susah, bagaimana nanti di akhirat? Harus dengan keadaan yang seperti itu. Hidupnya susah di dunia, akhiratnya jangan sampai kagak. Lebih dekat lagi kepada Allah. Kalau sudah dekat sama Allah, Allah bakal bantu setiap masalah yang dihadapinya itu. Jadi kalau sudah fakir, sudah susah, jangan belagu. Ini jadi orang fakir belagu sih. Ya. Jadi kalau sudah jadi orang fakir, jangan belagu. Dekat-dekat sama Allah. Ya. Dekat-dekat sama Allah. Malah yang begitu masuk surganya paling cepat. Ya. Orang yang punya mobil, orang yang punya motor, orang yang punya benda dunia banyak. Sama orang yang fakir itu masuk, kalau dua-duanya rajin ibadah, masuk surganya lebih duluan orang fakir. Ya. Lebih duluan orang fakir. Kenapa? Sebab dia nggak banyak urusan. Mau nanyain apa malaikat bingung. Gitu. Coba punya mobil? Nggak ada. Punya motor? Nggak ada. Duit nggak? Nggak punya. Ya, mencepek. Gitu ya. Nah, suruh masuk. Tapi kalau kayak mobil dari mana? Duitnya di mana? Dapatnya di mana? Tuh ditanya terus semuanya. Orang kaya. Orang fakir enak sebenarnya. Ya. Ibaratnya orang kayak orang belanja di Alfamart. Kalau yang belanjanya banyak, lama gak ngantri? Lama, ditanya dulu, ini lagi, ini itu. Tapi kalau yang cuma ngambil satu doang, udah jalan. Nah, kayak gitu. Ya. Itu orang fakir. Wa amma man tabassata fid dunya wa tawassa'a fi syahwatiha wa da'a ma'a zalika annahu ghairu raghibin fiha wa la muhibba laha biqalbi fa huwa mudda'in maghrurun la taqumu lahu hujjatun bida'wahu. Adapun orang yang hidupnya luas dengan dunia dan mengikuti syahwatnya dan dia mengaku bahwasanya dia tidak cinta sama dunia dengan hatinya, fahuwa mudda'in magrur, itu orang yang tukang aku-aku, ya, tukang ngaku-ngaku doang, gitu ya. Gue sih kagak cinta sama dunia, walaupun benda gue banyak, atau gue mah kagak cinta sama dunia, gitu ya.
Giliran waktu sholat dia bersihin mobil aja, lap-lap. Mas, udah waktunya sholat gitu ya. Sabar nih, tanggung nih. Ngomong katanya gak cinta sama dunia, giliran waktu sholat ya gak sholat. Nah itu bohong. Kalau orang ngaku, lu hidup lu enak banget, mewah banget, ya lu mah kagak. Ini mah cuman ini doang. Ya. Cuman titipan doang ini mah. Saya mah nggak terlalu ini banget sama dunia. Gitu ya. Giliran ditagih sodako. Mas, sodakonya mas. Sodako mulu. Tuh, perhitungan lagi. Itu bukan orang yang ngaku zuhud tuh. Bukan. Itu tukang ngaku-ngaku. Bukan orang yang zuhud begitu. Orang yang zuhud dunia nggak di hati. Andai kata ada orang mau minta, mau ambil, silakan. Kalau andai kata ada orang nawarin buat sedekah, ambil. Tuh, ya. Andai kata hilang, nggak membuat hatinya jadi susah. Biasa aja dah. Biarin. Nah itu orang. Tapi kalau masih berasa di hati, berarti masih tertanam ya, kecintaan pada dunia. La taqumu lahu hujjatun bid'awah. Enggak bisa dijadikan hujah pengakuannya. Pengakuannya enggak bisa dijadikan dalil. Walaysa lahu fi halati tilka qudwatun yuqtada bihi minal a'immatil muhtadin wal ulama'is salihin. Maka keadaannya itu tidaklah layak diikuti. Bukan menjadi qudwah, bukan menjadi panutan. Jangan diikutin panutan. Dia ngomong begitu. Tuh orang zuhud dia tuh, ya. Dia ngomong katanya dia mah nggak cinta sama dunia. Dia nggak sama dunia, nggak ada ininya. Ya, saya mah dunia nggak terlalu banget. Aku gitu. Itu yang begitu tuh bukan menjadi qudwah yang diikutin. Saya teman sama dia nih. Saya mau ikutin terus. Gaya dia saya mau ikutin. Gitu ya. Sama-sama kerja, dapat duit banyak. Ya. Giliran orang minta sedekah, perhitungan. Giliran diajakin untuk ibadah, entar aja dah. Ya. Masih ada urusan ini. Nah, itu namanya cuma ngaku-ngaku doang orang yang zuhud. Padahal dia masih mencinta sama dunia. Ya, masih lebih mengutamakan urusan dunia ketimbang urusan akhirat. La minas salafi wala minal khalaf. Baik dari kalangan ulama salaf maupun kalangan ulama khalaf. Ya, jadi itulah mengenai masalah zuhud yang perlu kita ketahui di sini bahwa orang yang zuhud akan mendapatkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak zuhud, ya pastinya Allah pun tidak akan mencintainya. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah pada dunia, kau akan menemukan cintanya Allah kepada dirimu. Tapi bila mana kau tanamkan dunia di dalam hatimu, maka Allah pasti benci. Kenapa? Karena kecintaanmu yang seharusnya hatimu kau tanamkan kepada Allah, namun kau masukkan selain Allah. Allah benci, Allah nggak suka. Itu ya, Allah nggak suka. Gitu tuh. Tapi kalau kita hanya Allah yang kita masukkan ke dalam hati, akhirat, pengabdian kepada Allah, Allah akan suka kepada kita. Tapi kalau kita dunia di tangan kita, di hati kita nggak ada dunia, buat untuk kebaikan saja, udah. Yang begini bukan disebut orang yang cinta dunia. Bisa disebut orang zuhud. Kenapa? Harta yang dia milikin gampang kalau untuk urusan akhirat. Orang minta sumbangan ini, nih ada, ambil. Tuh ya. Tapi kalau masih hitung-hitungan, berarti belum disebut sebagai orang yang zahid, orang yang zuhud kepada dunia. Kalau dia ajakin untuk urusan akhirat, ya dia nggak nunda-nunda, siap, ayo gitu ya. Tapi kalau dia masih nunda-nunda, ntar aja dah, masih ada urusan nih yang belum kelar. Padahal mau waktu yang ngaji, harusnya ngaji, tapi masih hal-hal yang bersifat duniawi yang dikejar-kejar, maka orang itu masih tertanam hubbud dunia di dalam dirinya. Kenapa? Karena masih mengalahkan urusan akhirat
untuk mementingkan kepentingan duniawinya. Summa qala wa minal munjiyati wallahu a'lam bis-shawab. Rabbil alamin. Dari jamaah maklumat seperti biasa untuk kegiatan bulanan kita insya Allah malam minggu besok ya. Malam minggu besok kegiatan taklim bulanan ya, pada malam minggu besok. Kita jawab insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu bika min ahwali an-nar bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.